Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal zalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada sahabat kami, saudara kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, mohon aku ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkan ya Allah, sehat lahir dan batin. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam kesusahan dan kesulitan, mudahkan ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Al-Faqih Maulana Malik Ibrahim. Insyaallah dalam kesempatan ini kita berbagi kembali pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat buat saudaraku, sahabatku, khususnya para subscriber dan juga saudara-saudaraku yang baru mampir di channel ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman ini aku dapatkan tatkala dalam pengembaraan keliling Indonesia pada tahun 90 yang lalu. Dalam pengembaraan itu, saudaraku, sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, timbul suatu pertanyaan di dalam jiwa sanubariku, suatu hal yang mungkin orang menganggap itu gila. Ya, kalau ditanya pasti jawabannya oh itu orang gila. Bahkan pada kondisi saat itu sama seperti orang gila yang berjalan, kalau bahasa orang Jawa bilang lelakon. Tidak bawa pakaian, tidak bawa salin, hanya baju yang ada di badan. Itulah pengalaman pahit yang kurasakan. Kalau pengalaman orang duduk bertapa di dalam gua mungkin bisa tahan. Tapi kalau kita melakukan suatu pengalaman spiritual, berjalan kaki tanpa membawa uang, satu, kedua, harus bertapak tilas, tidak boleh naik kendaraan. Ini bisa dihitung hanya 1001 orang yang bisa lulus. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang dicari? Apa sebenarnya yang ingin dicapai? Satu hal berkaitan dengan surat Al-An'am yang akan saya bagikan nanti, betapa dahsyatnya surat Al-An'am ini apabila diamalkan. Yang mana surat Al-An'am ini berkaitan dengan tauhidnya seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya di dalam surat Al-An'am ini ayat 78 dan seterusnya, maka di situ ada 3 pertanyaan yang terlontarkan dari jiwa Nabi Ibrahim. Yang mana pertanyaan itu kita lihat setiap saat. Ya, pertama pertanyaan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, apakah patung-patung ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, wahai ayahku? Maka pertanyaan Nabi Ibrahim itu diutarakan kepada ayahnya, sehingga ayahnya tidak bisa menjawab dalam diplomasi tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim pun pergi mengembara. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengembaraan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap 3 pertanyaan yang ditanyakan Nabi Ibrahim, yaitu, ya Allah, aku ingin melihatmu. Ya Allah, aku ingin menatapmu. Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, sirah nabawi Nabi Ibrahim ini berkelanjutan dengan sirah Nabi Musa alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Kemudian peristiwa itu berulang kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa juga bertanya, ya Allah, bukan aku tidak yakin kepadamu, tapi aku ingin berkeinginan ingin melihatmu ya Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pengalaman ini yang akan kubagikan kepada sahabatku. Mudah-mudahan jika sahabatku, saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, dalam batinmu
ingin mencapai tingkatan-tingkatan seperti nabi-nabi dan rasul Allah, maka ikuti konsepnya yang ada di Al-Quran, surat Al-An'am. Perhatikan baik-baik, di dalam surat Al-An'am ini Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tentang kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Sahabatku, pertanyaan itulah terlontarkan di dalam jiwa Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim bertanya. Dia melihat bulan, kemudian bulan itu hilang di malam hari, kemudian timbul bintang. Bintang itu juga hilang di subuh hari. Kemudian Nabi Ibrahim keluar melihat matahari yang besar, sehingga matahari itu pun hilang di sore hari. Maka disitulah timbul hakul yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 konsep ini, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini diyakini oleh manusia di muka bumi. Ada yang bertuhan kepada bintang, ya, horoskop. Ada yang bertuhan kepada bintang, ya, bintang Libra, bintang Scorpio, bintang Leo, bintang Virgo, macam-macam bintang sebutannya. Kemudian ada yang bertuhan kepada bulan. Iya, kepada bulan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia lihat bulan. Dan kemudian ada lagi yang bertuhan kepada matahari. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam proses inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Kalau kita ingin bertauhid seperti tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ikutilah fase-fase tersebut. Baik, di sini aku akan membagikan satu rahasia. Yang mana rahasia ini, apabila saudaraku, sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, bisa memahami baik secara ilmu fisika dan ilmu metafisika yang disebut dengan pantulan cahaya, pantulan nur, nurun ala nurin, maka di situ akan terjawablah semua pertanyaan-pertanyaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin sahabatku pernah mendengar cerita sebuah kisah gunung berapi, misteri gunung berapi. Apakah gunung berapi itu yang ada di Jogja atau yang ada di Sumatera Barat? Sahabatku, peristiwa gunung berapi itu legendanya berkisah tentang nenek lampir. Pernah dengar nenek lampir? Yang mana nenek lampir itu memiliki baskom yang berisi air, yang disebut dengan Paso Benggala. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di dalam Paso Benggala tadi yang dipakai nenek lampir sebagai media untuk sebagai CCTV? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku, bukan masalah legenda itu, tapi seorang nenek lampir memiliki sebuah keyakinan. Dia bisa melihat sesuatu kejadian yang ada di dalam Paso Benggala tadi. Nah, inilah yang akan kita bagikan rahasianya. Dan juga sejarah menceritakan, sahabatku, kalau engkau pernah mendengar, melihat televisi, ada yang disebut dengan Syekh Siti Jenar, ya, Syekh Siti Jenar, ya, yang selalu menggunakan media cermin, ya, selalu menggunakan media cermin. Asalkan ada orang bertanya, dia lihat cermin. Asalkan ada orang yang bertamu ke rumah dia, dia lihat cermin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah rahasianya. Ya, apabila engkau mau melakukan satu ritual, yang mana ritual itu menggunakan media cermin, ini kronologinya akan terjawab di dalam surat Al-An'am yang akan kita bagikan. Bahwasanya cermin itu secara fisika dia akan memantulkan cahaya yang ada di dalam cermin. Pantulan cahaya itu maka menyerupai, serupa, pasti tidak sama. Namun di dalam ilmu fisikanya, setiap benda yang dihadapkan ke sebuah cermin, maka benda itu akan memantulkan cahayanya kepada benda cermin tadi. Pantulan itulah imbas namanya. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasianya yang pertama, lakukanlah duduk santai rileks. Sekali lagi, duduk santai rileks dengan jarak 1 meter, ya, di antara cermin
kemudian dengan dirimu. Sudah jarak 1 meter. Setelah sahabatku lakukan jarak 1 meter, duduk tenang, ya ini cara latihannya. Kemudian fokuskanlah pandanganmu ke cermin tadi, ya, dalam satu titik fokus, yaitu engkau pandanglah titik di antara kedua matamu, karena engkau di situ akan melihat wajahmu sendiri. Rahasianya, apabila ini engkau rutinkan latih minimal 15 menit setiap hari, maka yang dikatakan paso benggala tadi akan terwujud dalam dirimu. Yang kedua, rahasia surat Al-An'am ini ayat 79 akan engkau perolehi. Sahabatku, di sini perlu latihan. Yang kedua, engkau harus punya nyali yang kuat. Sekali lagi, apabila nyalimu tidak kuat, maka pantulan cahaya yang ada di dalam cermin, ya, akan engkau lihatlah fenomena-fenomena wajahmu yang bermacam bentuk. Paham sampai situ? Nah, engkau akan melihat wajahmu yang memiliki fenomena-fenomena pantulan diri pribadimu di dalam cermin tersebut. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, carilah cermin yang lebih besar lagi, minimal ukurannya besar, ya, sehingga engkau bisa melihat wajahmu di dalam cermin tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah dengan jarak 1 meter dari dirimu. Kemudian duduklah dengan rileks dan tenang, jangan tergesa-gesa. Dan yang paling utama, siapkan mental spiritualmu. Baik, adapun bacaannya, amalannya nanti akan kuajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Amalkanlah itu, wiridkanlah itu sembari engkau memandang cermin dalam jarak 1 meter. Sekali lagi, maka engkau akan melihat fenomena-fenomena dirimu. Apabila sahabatku bisa fokus 10 menit, jangan berkedip, ya, maka engkau akan melihat satu keajaiban di dalam diri pribadimu sendiri. Baik, insya Allah apabila engkau mengamalkannya dengan istiqomah. Sekali lagi, aku hanya merekomendasikan ilmu ini, ilmu paso menggala ini, atau yang disebut dengan cermin ajaib ini, kepada orang-orang yang bernyali tinggi. Apabila saudaraku tidak punya nyali tinggi, aku mohon jangan engkau lakukan, karena akan terjadi satu halusinasi dalam dirimu apabila engkau tidak kuat. Yang kedua, engkau akan susah untuk dikendalikan. Apabila engkau terjadi halusinasi, engkau susah dikendalikan orang lain, karena itu adalah diri pribadimu yang engkau lihat di dalam cermin. Baik, jika sahabatku sudah melakukannya, silakan komen. Sekali lagi, insya Allah kita akan berbagi sharing melalui nomor WA yang aku berikan di deskripsiku. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.